distrase anak. Jadi hari ini saya akan mempromosikan tentang alergi susu sapi. Nah, sebelumnya kan ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi, di mana ASI eksklusif itu biasanya diberikan 6 bulan, tetapi ada beberapa kasus atau indikasi sehingga ibu itu tidak dapat memberikan ASI eksklusif pada anaknya. Salah satunya, ibu itu tidak dapat mengeluarkan ASI-nya, sehingga akhirnya ibu itu memilih untuk memberikan anaknya itu susu formula. Nah, biasanya setelah ibu itu memberikan anaknya susu formula, maka akan terjadi atau terjadinya keluhan yang biasanya dikeluhkan oleh ibu, dok, sepertinya anak saya ini mengalami alergi susu sapi. Nah, sebelumnya untuk menjawab hal itu, kita harus tahu dulu apa itu alergi. Nah, alergi itu sendiri dia merupakan respon yang abnormal atau respon yang berlebihan dari tubuh kita. Sehingga yang salah satu penyebabnya itu dari alergen susu sapi. Kemudian untuk penyebab dari alergi susu sapi ini apa saja? Yang pertama itu dari faktor keturunan atau faktor genetiknya, di mana jika orang tua atau salah satu dari orang tua mengalami alergi, maka anaknya itu juga akan dapat mengalami alergi. Kemudian bisa juga karena terpaparnya bahan alergi dan juga faktor lain seperti cuaca, kemudian paparan dari asap rokok dan juga paparan dari polusi udaranya. Kemudian bagaimana sih dok gejala atau hal yang dapat kita ketahui sebagai orang tua jika anak itu mengalami alergi susu sapi? Yang pertama itu bisa dari gejala ringan sampai dengan beratnya. Seperti anak itu mengalami gatal-gatal pada kulit, kemudian kemerahan pada ruang wajahnya sampai dengan badan, kemudian diare, kesulitan bernafas, kemudian muntah, flu dan juga bisa terjadinya sulit bernafas dan juga anemia karena anak itu mengalami BAB yang berdarah. Kemudian selanjutnya bagaimana pencegahan dari alergi susu sapi ini sendiri? Yang pertama, hindari dulu anak kita tuh dari penyebab alergi susu sapinya itu sendiri. Kemudian bisa juga diberikan untuk yang emang gejala dari ibunya hamil, tidak diketahui orang tuanya itu mengalami alergi susu sapi ataupun ada alergi lainnya, maka hindari dulu anak tersebut dari pencetus alergi itu. Kemudian untuk anak yang baru lahir itu bisa diberikan ASI eksklusif. Selanjutnya, jika memang setelah lahir anak itu positif mengalami alergi susu sapi, maka ibunya itu bisa memberikan susu hipoalergenik atau susu yang tidak mengandung tidak mengandung protein dari susu sapinya itu sendiri. Yang perlu kita ingat itu bahwa yang dihindari itu paparan dari protein susu sapinya, bukan dari susu sapinya sendiri kayak gitu. Jadi apapun produk yang mengandung dari protein susu sapinya itu ya harus dihindari. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.